Film ini memiliki muatan kisah yang mampu membius penonton remaja putri dan emak-emak yang memang sangat mengagumi Arya Saloka. Apalagi ada embel-embel terinspirasi dari kisah nyata pengeboman gereja di Samarinda 2018 lalu. Ibu nggak bisa tidurin dulu. Kalau bisa ibu nggak telepon. Salam sinema sahabat sinemalogi. Sayap-sayap Patah 2 Olivia adalah film drama aksi yang disutradarai Ferry P. Irawan. Film ini dibintangi Arya Saloka, Hwan Biowan, Muhammad Han, Iwa K, Dara Sarasvati, Nugi, Mesalin, Meriam Bellina, Aufa Assegaf, dan lain-lain. Sebuah bom meledak di kafe bersamaan dengan bebasnya Leong yang diperankan Iwa K dari penjara. Sadikin yang diperankan Nugi memerintahkan Pandu yang diperankan Arya Saloka untuk menyelidiki jejak Leong. Waktu Pandu semakin tersita dari Olivia, anaknya yang sedang membutuhkan kehadiran seorang ayah pasca sang ibu meninggal. Untung ada Suri, guru Olivia, yang mencoba mengisi kekosongan dengan mendekati Olivia. Karena Olivia, hubungan Pandu dan Suri semakin dekat. Tetapi situasi semakin berbahaya buat Pandu karena wajahnya terlihat ketika penyergapan dan aksi balas dendam akan dilakukan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Meski masih memasang plot perseteruan Sadikin dan Leong, tapi kali ini Sayap-sayap Patah 2 berganti tokoh sentralnya. Sosok polisi bernama Pandu akan memandu cerita dengan drama yang lebih mendayu dari film pertama. Kalau di film pertama penonton diberi gambaran, ini loh kisah kehidupan polisi di keluarganya sebagai manten anyar yang istrinya sering ditinggal-tinggal dinas. Rasanya tuh kayak gini, tapi mau gimana lagi, namanya juga tugas negara. Nah, di film kedua, film mengambil fokus kehidupan Pandu, seorang polisi duda beranak satu yang harus kerepotan menghadapi tingkah anak perempuan yang nampaknya masih terjebak dalam trauma kehilangan seorang ibu. Ini loh kisah polisi yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, membesarkan anak semata wayang. Rasanya tuh kayak gini, tapi mau gimana lagi, namanya juga tugas negara. Kurang lebih seperti itu. Sosok Pandu yang digambarkan sempurna sebagai lelaki sejati yang bertanggung jawab terhadap anak dan ibunya, dihadapkan pada dua pilihan, fokus keluarga tapi akan dicap lalai dalam tugas, atau fokus pekerjaan tapi keluarga agak terbengkalai. Dari elemen drama yang diusung tadi, Sayap-sayap Patah 2 Olivia juga menambahkan konflik pada karakter lama dan baru. Sayangnya, fakta bahwa si Leong bebas dari penjara menjadi pertanyaan besar bagi saya. Mengingat di film pertama, dia menjadi dalang dari pembobolan rumah tahanan yang ternyata memicu kerusuhan yang besar, tapi kok bisa begitu gampang bebas dari penjara? Karena logikanya, aksi Leong memimpin rencana pelarian memakan banyak korban jiwa dari pihak petugas kepolisian. Kenapa Leong bisa bebas? Tidak ada penjelasan. Malah kita sebagai penonton dipaksa untuk melupakan logika itu dan lebih fokus pada fakta. Oh, si Leong punya anak remaja bernama Askar yang malu dan merasa tidak bisa bebas dengan status yang disandang Leong sebagai gembong teroris. Dari situ saja semua hal di film ini menjadi serba kebetulan. Modifikasi cerita di film ini teramat sangat kental dengan serba kebetulannya. Kebetulan Askar buka reparasi servis alat elektronik, yang kemudian dia melakukan sesuatu yang sudah gampang ditebak selanjutnya. Kebetulan bapaknya Olivia sibuk bertugas, Suri, guru Olivia, mencoba masuk dan mengisi peran sebagai ibu pengganti. Dan hidup memang semanis itu. Semuanya lancar, ya karena faktor kebetulan-kebetulan tadi. Saya seakan dejavu dengan perasaan saya sendiri setelah menonton film ini. Film yang memiliki muatan pencitraan bagaimana tokoh kepolisian bisa sewow itu dalam bekerja menegakkan keadilan dan kebenaran. Tapi film pertama lebih gila-gilaan sih pencitraannya. Seakan-akan ada yang ingin disampaikan ke penonton bahwa film-film ini adalah apa adanya, tidak dilebih-lebihkan. Padahal banyak penonton yang bilang kalau filmnya lebay,
termasuk saya juga. Meski berganti sutradara dan penulis cerita, film ini tetap setia dengan segala penceritaan yang serba dilebih-lebihkan. Duet antara Nugi dan Iwake sebagai AKP Sadikin dan Leong pun gak segreget yang pertama. Iwake mendapat porsi narasi yang cukup membingungkan. Pengembangan karakter Leong seakan sengaja dibikin untuk mudah ditebak. Begitu juga dengan karakter Askar, anak Leong yang sebegitu mudahnya dicuci otak oleh Wabil sehingga bisa melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Agak aneh memang, dia awalnya kontra sekali dengan cara berpikir sang bapak. Pemahaman tentang hidup sesimpel, ya hiduplah sebaik-baiknya manusia hidup di bumi, berbeda dengan bapaknya yang memiliki ideologi sendiri yang punya dampak merusak hidup manusia lainnya. Biowan sanggup menghidupkan karakter Askar dengan apik. Saking hidupnya, sampai-sampai skill merakit bomnya pun bisa dia pelajari dalam semalam. Buah jatuh emang tak jauh dari pohonnya. Secara keseluruhan cerita di film ini memang masih ditulis untuk menghibur para polisi dan kerabat keluarganya sekali lagi. Dengan bumbu-bumbu kehaluan yang cantik, film ini memiliki muatan kisah yang mampu membius penonton remaja putri dan emak-emak yang memang sangat mengagumi Arya Saloka. Apalagi ada embel-embel terinspirasi dari kisah nyata pengeboman gereja di Samarinda 2018 lalu. Sudah dipastikan bakal ada eksploitasi air mata. Di film ini, pesona Arya Saloka dimilking habis-habisan, dipoles secharming mungkin, seganteng mungkin, sepolisi mungkin. Ditambah lagi dengan kuatnya chemistry yang dia bangun bersama Mei Salin, sehingga mampu menyihir penonton untuk larut dalam aneka macam drama yang disajikan. Sepanjang film, saya hanya berfokus pada kepolosan Mei Salin dalam bermain peran. Anak sekecil itu sudah berperang dengan peran yang dia mainkan. Meski terasa sekali tidak ada penekanan karakter yang signifikan, karena saya merasa Mei Salin sedang berperan menjadi dirinya sendiri, menjadi anak manis yang ceria dan menggemaskan. Pada akhirnya, Ferry P. Irawan menurut saya sedikit gagal membawa sang sayap-sayap yang patah untuk bisa terbang ke langit. Bagian kedua ini hanya sanggup memenuhi dahaga drama para pemuja Saloka, termasuk para polela-polela yang gila-gila pencitraan. Seandainya porsi Askar dan Olivia ditambah, kiranya konflik dan judul film akan lebih menarik lagi. RIP Olivia. Demikian video reaksi dari film Sayap-Sayap Patah 2 Olivia yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.